semua, bertemu lagi di channel Bebas Berekspresi. Kali ini kita akan kupas tuntas soal-soal ulangan akhir semester 2 untuk mata pelajaran SBDP kelas 4 SD. Soal ulangan akhir semester 2 ini dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama, kedua, dan ketiga. Untuk bagian pertama yaitu pilihan ganda, bagian kedua yaitu isian, dan yang bagian ketiga yaitu uraian. Oke, langsung saja ya kita masuk ke bagian pertama, yaitu bagian pilihan ganda. Nomor 1. Tari Saman berasal dari titik-titik. A. Aceh, B. Kalimantan Timur, C. Jawa Tengah, D. Sulawesi Barat. Jawabannya adalah Aceh. Ya, Tari Saman itu berasal dari Aceh. Tari Saman berasal dari Aceh. Nomor 2. Bagian tubuh yang digunakan dalam gerakan tari menyembah adalah A. Bahu, B. Tangan, C. Kaki, D. Kepala. Ya, jawabannya adalah B. Tangan. Nomor 3. Urutan tinggi rendahnya nada disebut A. Nada, B. Tangga nada, C. Melodi, D. Tempo. Ya, jawabannya adalah B. Tangga nada. Nomor 4. Lagu Maju Tak Gentar dinyanyikan dengan tempo A. Cepat, B. Lambat, C. Sedang, D. Sangat lambat. Jawabannya adalah cepat. Maju Tak Gentar dinyanyikan dengan tempo cepat. Nomor 5. Berikut yang merupakan tempo cepat adalah A. Moderato, B. Largo, C. Andante, D. Allegro. Ya, jawabannya adalah D. Allegro. Nomor 6. Penilaian terhadap suatu karya seni disebut A. Apresiasi, B. Penikmat seni, C. Wawancara, D. Ekspedisi. Jawabannya adalah A. Apresiasi. Nomor 7. Karya seni mosaik dibuat dengan menggunakan teknik A. Menganyam, B. Mengikat, C. Menggunting, D. Menempel. Ya, karya seni mosaik itu menggunakan teknik menempel. Nomor 8. Karya seni yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi termasuk dalam karya seni A. 3 dimensi, B. 2 dimensi, C. Fotografi, D. Lukisan. Ya, jawabannya adalah A. 3 dimensi. Nomor 9. Garis-garis tipis atau coretan awal sebelum ke tahap penyempurnaan gambar disebut A. Komposisi, B. Sketsa, C. Perspektif, D. Proporsi. Ya, jawabannya adalah B. Sketsa. Nomor 10. Benda berikut yang tidak memiliki bentuk kubus atau balok adalah A. Lemari kayu, B. Kelereng, C. Meja, D. Bak mandi. Ya, jawabannya adalah B. Kelereng. Kelereng itu bentuknya bukan kubus. Nomor 11. Unsur utama dalam tari adalah A. Gerak, B. Iringan, C. Tata panggung, D. Kostum. Ya, jawabannya adalah gerak. Unsur utama dalam tari itu adalah gerak. Nomor 12. Contoh gerakan kaki saat menari adalah A. Menepuk, B. Mengayun, C. Melambai, D. Menghentak. Gerakan kaki adalah D. Menghentak. Kalau menepuk, mengayun, dan melambai itu adalah gerakan tangan. Nomor 13. Perhatikan langkah-langkah membuat karya 3 dimensi berikut. Yang pertama, menggambar sketsa benda. Yang kedua,
menyiapkan alat gambar, kertas, dan benda yang ingin digambar. Yang ketiga, menebalkan garis-garis sketsa. Urutan tahapan pembuatan gambar 3 dimensi yang tepat adalah A. 3, 2, 1 B. 1, 2, 3 C. 1, 3, 2 D. 2, 1, 3 Ya, urutannya adalah yang pertama, yaitu bagian kedua. Karena kita harus menyiapkan alat gambar, kertas, dan benda yang ingin digambar. Kemudian, nomor 1, menggambar sketsa benda. Dan yang terakhir adalah bagian 3, menebalkan garis-garis sketsa. Jadi jawabannya adalah D, 2, 1, 3. Perhatikan gambar. Ya, gambar di atas merupakan contoh karya seni tempel jenis A. Mosaik, B. Montase, C. Lukisan, D. Kolase. Ya, ini adalah potongan-potongan gambar yang ditempel menjadi sebuah tema gambar. Berarti ini adalah B. Montase. Nomor 15. Perhatikan langkah-langkah membuat mosaik berikut. 1. Menempelkan satu persatu potongan kertas pada pola. 2. Membuat pola di buku. Yang ketiga, meletakkan hasil di ruang terbuka. Dan yang keempat, menempelkan alat bantu saat menempelkan potongan kertas. Urutan yang tepat membuat karya mosaik adalah A. 2, 1, 4, 3 B. 4, 2, 1, 3 C. 1, 2, 3, 4 D. 2, 1, 3, 4 Ya, yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuat pola di buku, berarti bagian kedua. Kemudian setelah membuat pola di buku, kita harus menempelkan satu persatu potongan kertas pada pola. Jadi ini bagian pertama. Kemudian setelah kita tempel satu persatu potongan kertas pada pola, selanjutnya kita menempelkan alat bantu saat menempelkan potongan kertas. Jadi bagian keempat. Dan yang terakhir adalah bagian kedua, membuat atau meletakkan hasil di ruang terbuka. Jadi jawabannya adalah A. 2, 1, 4, 3. Lanjut bagian kedua, soal isian. Nomor 1. Pada karya aplikasi gambar ditempelkan pada benda yang akan dihias dengan cara, jawabannya adalah dijahit. Teknik aplikasi adalah teknik tempel dan menjahit. Jadi ini jawabannya adalah dengan cara dijahit. Nomor 2. Untuk membuat karya montase, gambar-gambar dapat diambil dari titik-titik dan koran bekas. Karya montase itu bisa diambil dari, majalah bekas. Majalah bekas. Nomor 3. Orang yang ahli dalam bidang seni disebut, seniman. Orang yang ahli dalam bidang seni itu seniman. Nomor 4. Musik daerah disebut juga musik tradisi. Musik tradisi. Nomor 5. Tempo cepat dalam lagu menggambarkan suasana. Kalau tempo cepat itu suasananya gembira, boleh senang, sukacita, semangat, Kalau temponya lambat atau lemah itu menggambarkan suasana sedih. Tapi kalau temponya cepat itu menggambarkan suasana gembira, senang. Selanjutnya nomor 6. Pada tangga nada makin ke kiri nada, maka nada makin rendah. Kalau makin ke kanan berarti makin tinggi. Kalau makin ke kiri itu makin rendah. Nomor 7. Tari Wayase berasal dari daerah, Wayase itu dari Papua. Nomor 8. Gerak tubuh dalam sebuah tarian berfungsi untuk mengekspresikan tarian bisa, untuk memperindah tarian bisa. Kita tulis di sini untuk
perindah tarian. Ya. Selanjutnya nomor 9. Tempo lagu cepat sekali juga disebut dengan istilah presto. Jawabannya adalah presto. Oleh-oleh yang dibawa oleh paman pada lagu Paman Datang adalah rambutan, pisang, dan yuk kita menyanyi dulu ya. Kemarin paman datang, pamanku dari desa, dibawakannya rambutan, pisang, dan sayur mayur. Berarti di sini adalah sayur mayur. Ya. Kita lanjut soal di bagian ketiga, yaitu soal urean. Soal pertama, sebutkan 3 macam alat-alat untuk menggambar. Alat-alat untuk menggambar itu ada pensil, pensil warna, kertas gambar, ada krayon. Ya, seperti itu. Soal nomor 2. Apa yang dimaksud dengan gambar 3 dimensi? Gambar 3 dimensi adalah karya seni yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Ya, karya seni yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi itu disebut dengan gambar 3 dimensi. Nomor 3. Perhatikan urutan nada berikut ini. Ya, di sini ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ada nada ke kiri yang rendah dan ada nada yang ke kanan itu yang tinggi. Disebut tangga nada oktav apa nada-nada bertitik di atas? Ini berarti kita lihat yang bertitik di atas ya. Yang bertitik di atas ini berarti ini nada oktav tinggi. Ya, jawabannya adalah nada oktav tinggi. Nada oktav tinggi. Soal nomor 4. Tarian yang berasal dari Bali memiliki gerakan yang dinamis dan menggerakkan semua anggota tubuh. Sebutkan salah satu contoh tarian dari daerah Bali. Ya, ada tari pecak. Bisa juga ada tari barong. Ya, ini disuruh menyebutkan satu, ini Bu Guru sudah kasih contoh 2. Nomor 5. Siapa nama pencipta lagu Indonesia Raya? Tuliskan nama lengkapnya. Ya, nama pencipta lagu Indonesia Raya adalah W.R. Supratman. Ya, Wage Rudolf Supratman. Ya, Wage Rudolf Supratman atau biasa orang menyebut W.R. Supratman. Oke semua pertanyaan sudah kita selesaikan dan terima kasih ya sudah menyimak kupas tuntas soal SPDP kelas 4 untuk semester 2. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.